Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, Tians Family di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Salam kenal, nama saya Dimas Arimukti. Latar belakang saya mantan cleaning service di restoran pizza cepat saji. Dan di kesempatan kali ini kita akan membawakan webinar Tians. Nah, baik. Kali ini saya tidak ingin mengajari Anda atau menggurui Anda. Saya hanya ingin sharing pengalaman saya ya tentang rahasia membangun aset yang kuat dengan momentum. Nah ini menarik sekali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah hidup saya begitu banyak berubah dari bisnis ini, dari bisnis Tians. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan ya tentang materi di sini. Baik. Nah sebelumnya apa impian Anda? Kita balik lagi ke yang paling basic, yang paling mendasar yaitu impian. Apa impian Anda? Nah, mungkin Anda ingin punya usaha sendiri atau Anda ingin memiliki penghasilan tambahan, ya, atau Anda ingin rumah dan mobil baru, Anda ingin bebas uang dan waktu, Anda ingin membahagiakan orang tua. Nah, pasti Anda punya impian, ya, makanya Anda mau serius, Anda mau menjalankan bisnis ini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, sukses itu 95% impian dan sikap, ya teknis 5%. Artinya kalau Anda udah punya impian, nah, Anda akan cepat suksesnya di bisnis ini karena itu adalah bensin di bisnis ini ya. Kenapa sih kita butuh impian di bisnis ini? Karena bisnis ini nggak punya bos. Ya, bisnis ini beda sama kalau kita kerja di luaran. Misalkan Anda mahasiswa. Nah, Anda pingin ke kampus itu kan karena ada dosen Anda, karena ada nilai Anda. Ya, kalau misalnya di sini kan nggak ada dosennya. Atau Anda yang bekerja, kalau misalkan pagi-pagi Anda harus masuk kantor, ya, nah Anda nggak bisa gitu, nggak masuk kantor. Kenapa? Karena ya, kalau misalkan Anda nggak masuk, nanti dapat SP, beberapa kali SP, Anda bisa kehilangan pekerjaan Anda. Ya, di situ ada bos. Nah, jadi butuh impian. Karena impian itulah bos kita. Ya. Nah, kemudian juga, eh, kenapa kita butuh impian? Karena di bisnis ini modalnya sangat kecil. Ya, kalau misalkan kita bilang platinum, oke lah, ya 11 juta sekian. Tapi kalau misalkan kita bicara silver, ya, kemudian bronze gitu ya, yang lebih kurang di 2,8 juta gitu, itu modal yang sangat kecil sekali untuk berbisnis. Ya, kalau misalkan bronze berarti 1,5 juta kira-kira ya. Kira-kira bisnis apa yang bisa dimulai dengan 1,5 juta? Nah kan jarang juga ya kalau misalnya kita buka tambal ban pinggir jalan, ya beli kompresornya berapa, nyewa kiosnya berapa, nyetok bannya berapa. Nah itu kan udah mahal. Ya kemudian juga kalau kita buka gerobak nasi goreng, bikin gerobaknya berapa, ya kemudian juga beli bangkunya berapa, beli katel, piring, bangku dan seterusnya berapa. Nah itu kan udah jelas lebih dari 2,8 juta ya. Artinya di bisnis ini modalnya sangat kecil sekali. Nah, karena itulah kita butuh impian. Nah, beda kayak bisnis di luaran. Misalkan kita buka rumah makan. Ya, modalnya udah kita injek 200 juta rupiah. Dan 200 juta itu kita udah eh, menggadaikan atau pakai sertifikat gitu ya, sertifikat rumah kita. Kita masukin ke bank gitu. Jadi cair uang. Nah, ini kan kalau misalkan kita nggak nggak sukses bisnisnya, ya yang jadi taruhan si rumah itu pasti kita serius sekali ya. Kalau di bisnis ini karena modalnya kecil, maka dari itu kita butuh impian. Nah sekarang di awal sesi ini saya ingin mereminder lagi kira-kira apa impian Bapak Ibu semua, ya. Nah oke, kalau misalnya Bapak Ibu udah punya impian itu, pertanyaan saya yang berikutnya adalah kenapa Bapak Ibu memilih Tiens sebagai kendaraan untuk mengantarkan Bapak Ibu ke impian Bapak Ibu? Ya, kenapa Anda memilih Tiens sebagai kendaraan untuk mengantarkan Anda ke impian Anda? Nah, kira-kira apa sih kelebihan utama dari Tiens? Oke, kira-kira apa nih kelebihan utama dari Tiens? Nah, Anda boleh juga ya komentar di kolom komen ya. Kira-kira apa sih kelebihan utama dari Tiens? Oke, mungkin ada yang bilang perusahaannya, mungkin ada yang bilang bagi hasil atau marketing plan-nya,
support sistemnya. Yes, itu kelebihan utama Tians. Dan salah satu kelebihan terbesar dari bisnis Tians adalah Tians menawarkan sukses di 5 aspek atau 5 aspek kesuksesan. Yang mana di bisnis ini kita nggak cuman sukses di finansial aja, tapi selain kita sukses di finansial, kita juga diajak untuk sukses secara spiritual. Ya, gimana caranya kita bisa sukses ke menjalin hubungan dengan pencipta kita. Gimana caranya kita bisa lebih dekat dengan pencipta kita. Yang ketiga, juga sukses di keluarga. Nah, ini penting banget teman-teman, ya Bapak Ibu semua. Kalau misalkan kita sukses di pekerjaan tapi keluarga kita berantakan, tentu kita juga nggak pingin ya. Tapi di bisnis Tians, saya belajar dari upline saya juga belajar dari support system One Vision, saya juga belajar dari Tians. Itu gimana caranya kita membina hubungan keluarga yang baik ya. Karena orang bilang the deepest pain and the highest happiness is come from home. Artinya kesakitan terdalam atau kebahagiaan tertinggi itu berasal dari rumah ya, artinya keluarga. Nah, gimana caranya kita punya keluarga yang harmonis. Dan untuk punya keluarga yang harmonis ini memang finansial menjadi faktor penting ya, karena pertengkaran rumah tangga itu 70%-nya karena finansial. Artinya di saat kita mengejar kesuksesan finansial di sini, itu artinya kita juga berbanding lurus mengejar kesuksesan atau keharmonisan di keluarga juga. Nah, itu aspek yang ketiga. Kemudian aspek yang keempat yaitu dari segi sosial ya, bermasyarakat, gimana caranya kita berkontribusi sama masyarakat. Nah, Anda kalau udah sukses secara finansial kan enak banget bantu orang lain ya. Kemudian yang kelima tentunya kita butuh kesehatan. Nah, kita nggak bisa menikmati 4 kesuksesan tadi tanpa kesehatan. Dan di bisnis kita bisa sukses di 5 aspek tadi ya. Jadi tepuk tangan untuk bisnis ini ya. Baik. Nah, itulah yang ditawarkan bisnis ini. Kemudian, nah kenapa sih kita bisa mewujudkan sukses di 5 aspek tadi atau 5 aspek kesuksesan tadi? Nah, itu bisa dicapai karena ya kita membangun yang namanya aset. Nah, kita bekerja di bisnis ini untuk nantinya tidak bekerja lagi. Ya, kita membangun sistem, ya kita membangun aset. Aset ini sesuatu yang nantinya bisa menghasilkan tanpa kita terlibat lagi di sana. Sesuatu yang bisa menghasilkan tanpa kita bekerja lagi di sana. Ya, itu yang menarik. Dan untuk membangun aset yang kuat, maka dibutuhkan sistem yang sudah teruji. Contoh, ya, McD, KFC, mungkin di tempat Anda ya dekat dengan McD. Kita ambil contoh McD ya. Pertanyaannya, ya di saat di tempat Anda ada McD, kemudian di sisi kota yang lain ada McD lagi, mungkin di tempat Anda McD-nya yang bikin ayam namanya Agus gitu ya. Nah, di sisi kota yang lain ada McD juga dan yang bikin ayam namanya Budi misalkan. Nah, keduanya itu McD bikin ayam ya, dan yang bikin beda, yang satu Agus, yang satu Budi. Pertanyaannya, apakah rasanya mirip? Jawabannya iya, mirip. Kenapa rasanya mirip padahal yang bikin beda? Karena di situ ada yang namanya sistem. Nah, artinya di saat Anda melihat leader-leader yang sudah sukses di usaha ini, di bisnis ini, nah Anda nggak usah khawatir. Kenapa? Karena bisnis ini adalah sistem yang sudah teruji. Ya, artinya kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka sudah melewati sistemnya. Mereka sudah melewati prosesnya. Itu artinya, apa yang mereka dapatkan, itu masa depan Anda. Ya, tinggal Anda ikuti sistemnya, tinggal Anda ikuti prosesnya, maka 1, 2, 3 tahun Anda juga akan menjadi seperti leader-leader yang luar biasa tadi. Seperti itu ya, itu namanya sistem. Jadi bisnis Tians dengan support system One Vision itu adalah sistem yang bisa membuat Anda berhasil ya. Dan materi kita hari ini adalah 5 rahasia membangun aset dengan momentum. Ya. Baik, yang pertama, rahasia yang pertama yaitu putuskan. Oke, rahasia yang pertama yaitu putuskan. Nah, putuskan yang saya maksud adalah Anda perlu memutuskan. Ya, Anda ingin membangun yang namanya aset di bisnis ini. Karena bisnis ini ya, bisa bangun aset, tapi bisnis ini juga jika dijalankan dengan tidak membangun aset, maka tidak akan jadi aset. Artinya, Anda perlu memutuskan di awal. Yes,
saya ingin sukses di bisnis ini dan saya ingin membangun aset. Nah, membangun aset itu tidak sama dengan ya membangun omset, gitu ya. Karena kalau misalkan kita membangun omset, belum tentu omset itu jadi aset, gitu ya. Kalau misalkan kita cuma mencari omset, memang lebih sederhana daripada kita membangun aset. Karena di saat kita membangun aset, maka kita harus membangun manusianya di sana. Ya, karena bisnis ini adalah bisnis manusia. Ya, aset di bisnis ini adalah manusia. Dan aset yang paling berharga di bisnis ini adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen bangun aset di bisnis ini, maka yang paling pertama yang harus kita bangun adalah diri kita dulu. Jadi berawal dari keputusan. Kita ingin bangun yang namanya aset. Oke. Jadi ibarat rumput, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan nggak diurus, dibiarin gitu aja, maka rumput itu akan menjadi ilalang. Betul ya? Nah, ilalang, tinggi. Karena nggak diurus. Ya. Nah, beda sama rumput yang diurus. Contoh misalkan rumput lapang golf terkenal. Di situ rumputnya dirawat baik-baik. Bahkan ada yang rumputnya impor dari luar negeri. Ya, di-maintain dengan berkala gitu ya, dirawat dengan berkala. Akhirnya rumput itu jadi rumput yang baik, rumput yang bagus. Kayak gitu, dan harganya mahal. Kalau di kota-kota besar biasanya udah ada lapang sepak bola itu pakai rumput sintetik juga. Ya, rumputnya itu impor dari luar negeri dan dirawat, diurus, di maintenance dan jadi mahal. Ya, itu rumput. Itu rumput yang dirawat dan yang tidak dirawat itu berbeda harganya. Apalagi kita, ya, kita yang disengaja, ya kan, di eh, di apa namanya diniatkan untuk terus bertumbuh, berkembang. Itu berbeda dengan yang asal-asal jalan aja. Sama juga dengan bangun aset. Kita bangun bisnis asal-asalan, sama kita bangun bisnis memutuskan untuk bangun yang namanya aset, itu hasilnya akan berbeda. Ya, maka dari itu, ya, rahasia yang pertama kita harus memutuskan dulu ya, keputusan kita untuk kita mau membangun yang namanya aset. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang menonton webinar ini, siapa nih yang menjalankan TIANS ingin membangun aset? Boleh angkat tangan? Oke, baik. Pertanyaan yang berikutnya adalah, jika Anda sudah memutuskan membangun yang namanya aset, Anda perlu tahu bahwa membangun aset ini memang membutuhkan effort yang lebih. Karena kita selain berfokus ke omset, kita juga harus berfokus ke SDM atau sumber daya manusianya. Artinya, Bapak Ibu sekalian, selain kita memutuskan untuk membangun yang namanya aset, kita juga harus memutuskan untuk mau bayar harganya. Ya, memutuskan untuk mau bayar harganya. Nah, di saat Bapak Ibu mau untuk membayar harganya, maka insya Allah ya 1, 2, 3 tahun ke depan, Bapak Ibu sudah mulai memiliki aset yang kuat. Ya, pertanyaan saya berikutnya, siapa yang memutuskan untuk siap membayar harganya? Boleh angkat tangan? Oke, baik ya, untuk Bapak Ibu yang lagi angkat tangan di rumah, dimanapun gitu ya, boleh tepuk tangan ya buat Anda semua. Sip. Baik, setelah Anda memutuskan, rahasia yang berikutnya atau rahasia yang kedua adalah Anda perlu bangun ya, Anda perlu membangun aset itu sendiri ya. Cuman diputuskan tapi Anda nggak action, Anda nggak membangun, ya artinya nggak akan jadi juga ya. Nah, Anda perlu membangun ya. Apa yang perlu dibangun ya? Fondasi omset itu ada 3, Bapak Ibu ya. Yang pertama user, yang kedua menjadi seller atau melakukan selling, yang ketiga menjadi networker atau melakukan networking atau membangun jaringan. Yang pertama user. Nah, kita didorong untuk menjadi pengguna atau pemakai karena beda business owner dengan sales ya. Kalau sales itu dia titik beratnya ngejual produk aja gitu ya, tapi belum tentu dia memakai produknya. Nah, kalau business owner itu dia pasti pakai produknya. Saya ambil contoh, yang punya Honda itu kan pasti kaya banget ya, karena Honda sukses gitu. Nah, pasti dia bisa beli Mercy, ya kan? Tapi dia nggak akan beli Mercy, kenapa? Karena dia seorang pemilik Honda.
pasti dia pakai brandnya dia, barangnya dia. Tentu kita juga TMs ya, kita didorong untuk pakai produknya, biar kita lebih yakin lagi sama bisnis ini, biar kita lebih yakin lagi sama apa-apa yang kita jual ya. So, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Anda untuk menjadi user ya. Sebelum kita mencari pelanggan yang loyal di luar sana, jadilah pelanggan paling loyal untuk apa yang kita jual ya, produk yang kita jual. Kemudian yang kedua ya, kita melakukan selling. Nah, selling ini sekarang udah banyak ya opsinya atau pilihannya. Kita bisa selling dengan cara offline, kita bisa selling dengan cara online. Jadi offline online ini cara aja sebenarnya. Bukan berarti offline itu pembangun jaringan, online itu hanya jualan aja. Enggak ya, kalau pemahaman saya, apa yang diajarkan oleh upline-upline saya, enggak seperti itu. Itu cara pandang atau paradigma yang kurang tepat. Jadi Bapak Ibu, offline online ini cuma cara aja dan dua-duanya boleh. Ya, selama itu menghasilkan, kenapa tidak? Ya, jadi Anda selling, karena selling ini penting untuk di awal, ya. Bonus besar itu di awal dari selling. Ya, kemudian di saat Anda selling, maka bisnis Anda akan lebih stabil. Ya, dan di saat Anda membangun konsumen pelanggan, itu enak banget ya, per bulannya omsetnya lebih stabil gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah networker ya, atau melakukan networking. Nah, networking ini membangun jaringan. Membangun jaringan ini adalah faktor kali, adalah leverage, adalah daya ungkit. Bayangkan kalau misalkan kita bisa selling umpamanya 3.000 PV atau 3,3 juta rupiah, dan kita punya jaringan yang juga bisa menduplikasi sebanyak 100 orang. Artinya di situ ya, secara sederhana dihitung 3.000 PV dikali 100 orang aktif, artinya kan 300.000 PV ya. Nah, artinya kalau misalkan kita punya 500 orang aktif, itu sudah 1,5 juta PV atau 1,5 miliar. Seperti itu ya. Dan di saat kita membangun tiga ini, maka bisnis kita akan menjadi aset yang luar biasa ya. Jadi ini yang perlu kita bangun ya. Untuk membangun ini maka ada keahlian-keahlian yang perlu Anda kuasai tentunya ya. Dan saya tidak membahas keahlian apa saja itu, mungkin Anda bisa mendengarkan audio program ya, NetB dari One Vision. Anda juga bisa datang ke NDT atau Network Development Training. Di situ dibahas skill-skill apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi networker yang luar biasa ya. Anda juga bisa mendapatkan starter pack, Anda juga bisa belajar dari upline mentor Anda ya, dan itu yang perlu dibangun. Yang pertama user, yang kedua seller ya, yang ketiga networker, karena ini adalah fondasi dasar dari bisnis ini ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ya, maka kita perlu menciptakan ya, apa yang perlu kita ciptakan? Momentum itu sendiri. Karena aset itu butuh momentum ya, dan setiap momentum itu pasti ada orangnya ya, yang bergerak luar biasa di situ, dan setiap orang itu pasti ada momentumnya. Nah, bedanya adalah ada orang yang hanya menunggu momentum itu. Tapi saya menyarankan Anda untuk menciptakan momentum Anda sendiri. Ya, dari user, seller, networker. Nah, ini kita perlu lipat dengan cepat dan besar. Ya, jadi kuncinya momentum adalah di pertemuan. Ya, cepat dan besar. Nah, untuk cepat dan besar ini kuncinya di pertemuan. Nah, maksudnya cepat dan besar tuh gini. Contoh misalnya ini kan ada dinding ya. Kalau misalkan ada sepeda nabrak dinding ini, ya kecepatannya misalkan 50 km per jam ya, sepedanya kencang sekali. Nabrak dinding, gitu ya. Kira-kira dindingnya hancur nggak? Tentu enggak. Ya, padahal sepeda itu cepat, tapi karena sepeda itu kecil, maka sepedanya yang hancur. Kebayang ya? Tapi kalau misalkan truk, ya ada truk, mobil truk besar, nabrak dinding ini, tapi cuma 5 km per jam, nggak akan hancur juga. Karena memang truk besar, tapi karena pelan, nggak hancur. Seperti itu. Ya. Nah, kalau mau hancur gimana? Truk besar,
dengan kecepatan ya 70 atau 100 km per jam. Bang, hancur tembok. Jadi kuncinya momentum itu cepat dan besar. Kalau kita bisa punya grup yang cepat dan besar, maka disitulah guliran momentumnya mulai. Ya, dan membangun momentum ini, ya, Bapak Ibu, teman-teman, itu kayak take off, ya, pesawat terbang. Nah, kayak pesawat terbang mau take off itu, kan nggak peduli pilotnya siapa. Kalau misalkan pesawatnya mau take off, mau terbang, itu dia harus 100% kekuatan. Ya, karena dia lagi menciptakan momentum. Dia lagi mau terbang. Nah, setelah dia terbang, udah di ketinggian tertentu, itu udah enak. Ya, kecepatannya bisa dikurangin, kemudian kemudinya atau setirnya bisa di set up autopilot, seperti itu. Tapi waktu di awal dia bikin momentum yang maksimal, dia harus 100% kekuatan. Nah, sama juga di bisnis ini. Di saat kita menjadi user, di saat kita melakukan selling, ya, di saat kita melakukan networking, di saat awal-awal kita merintis bisnis ini. Karena tujuannya adalah menciptakan momentum, maka kita harus betul-betul bekerja keras, harus betul-betul mengeluarkan yang maksimal, ya. Karena di situ kita lagi membangun yang namanya momentum, ya, dan kita ingin menciptakan momentum kita sendiri. Dan di saat kita bisa membangun fondasi bisnis ini dengan alat bantu, yaitu pertemuan, nah ini bakalan keren banget, ya. Di awal gak akan kerasa, ya. Tapi kalau misalkan kita membangun nanti akan ada orang-orang yang mulai bisa mengikuti irama kita. Kita akan menemukan orang-orang yang memang serius dan memprioritaskan bisnis ini. Kita akan menemukan orang-orang yang serius dengan impiannya di pertemuan. Akhirnya organisasi kita bertumbuh, ya, dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, ya, 4 jadi 10, ya, jadi 10 turun lagi ke 5. Tapi kalau kita terus jalan terus, ya, jadi 20 orang aktif, kemudian dari jadi 50 orang aktif, nanti lama-lama kita punya ratusan, kita punya ribuan orang di organisasi kita. Ya, dan itulah menariknya di bisnis ini. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, ya, kita susah banget ya ngebangun tim kita, ngebangun organisasi kita tanpa yang namanya pertemuan, ya. Karena di saat kita membuat pertemuan itu kita ngadain 1 kali event seperti ini, itu bisa ratusan orang dapat manfaatnya, ya. Dan karena kemajuan teknologi, kita juga bikin pertemuan di online gitu ya, dalam bentuk webinar. Nah, ini kan pertemuan sebenarnya, pertemuan yang dibantu dengan teknologi. Ya, di saat webinar ini tayang, nah kan seluruh Indonesia bisa menikmati manfaatnya. Jadi penting sekali pertemuan, dan kuncinya momentum adalah dia cepat dan dia besar. Ya, kita perlu menciptakan momentum kita sendiri. Baik, yang berikutnya, ya, yang keempat, setelah kita membangun yang namanya momentum dan momentum kita sudah mulai tercipta, ya, misal kita udah mulai momentum nih, omset kita yang tadinya di bawah 10 juta udah mulai di atas 10 juta nih, ya. 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan seterusnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita ledakan. Ya, sudah diciptakan, kita ledakan. Nah, diledakkan dengan apa? Diledakkan dengan melahirkan yang namanya leader, ya, atau pemimpin. Nah, tugas kita adalah mencetak pemimpin-pemimpin di jaringan kita. Jadi, the true leader atau leader yang sesungguhnya bukan yang menciptakan followers atau pengikut, ya. Tapi leader yang sesungguhnya atau pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang mampu mencetak pemimpin-pemimpin lain di organisasi bisnisnya, ya. Nah, tapi saya berkeyakinan bahwa hanya yang kuat yang bisa membantu yang lemah, hanya baja yang bisa menimpa besi. Artinya hanya pemimpin yang bisa mengangkat pemimpin. Di saat kita belum menjadi pemimpin, maka kita harus ya mampu menjadi pemimpin. Ya, dimulai dari menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Ya, kita punya disiplin diri untuk membangun bisnis ini. Ya, kita punya disiplin diri untuk bersikap profesional di bisnis ini. Ya, dan
Kita punya kepemimpinan untuk bisa membangun hubungan dengan grup kita. Dan kita juga punya kepemimpinan untuk melatih atau mengupgrade kualitas dari tim organisasi kita untuk juga dia menjadi pemimpin di bisnis ini. Jadi rahasia yang keempat, ya, membangun aset yang kuat dengan momentum adalah di saat kita sudah menciptakan tadi, kita ledakan dengan melahirkan leader. Ya. Oke, ini ada analogi ya. Ada yang satu kereta ya, yang sebelah bawah itu kecepatannya 70 km per jam. Dan yang di atas ini ada kereta Shinkansen, ini kecepatannya 300 km per jam. Ya, sekali lagi, yang bawah 70 km per jam, yang atas itu 300 km per jam. Bedanya 4,5 kali lipat ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, ternyata yang bawah itu lokomotif atau yang mesin penggeraknya itu hanya berada di depan saja. Ya, dan lokomotif ini menarik gerbong-gerbong di belakangnya. Ya, sedangkan yang di atas, ya, Shinkansen itu kenapa bisa 300 km per jam? Karena dia memiliki lokomotif atau dia memiliki mesin di setiap gerbongnya. Ya, di setiap gerbong itu dia ada mesinnya. Nah, itulah yang membuat perbedaan. Ya, itulah yang membuat perbedaan antara kereta yang di bawah ya. Kalau ini saya ambil contoh Argo Lawu ya. Argo Lawu itu jurusan Solo Gambir gitu kan. Kalau yang di atas Shinkansen itu lokomotifnya ada di setiap gerbong. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kita hebat nih sendirian, kalau misalkan ada kita bisa closing, nggak ada kita nggak bisa closing. Kalau ada kita hasilnya bagus, nggak ada kita nggak bisa bagus. Pokoknya kalau ada kita masalah beres, nggak ada kita masalahnya nggak beres. Nah itu jangan senang dulu teman-teman, ya bisa jadi kita jadi leader Argo Lawu gitu. Leader Argo Lawu itu yang narik grup atau yang menyemangati grup cuma kita doang. Dan ya akhirnya kita susah punya aset karena ya semuanya tuh kita gitu. Ya biasanya leader-leader seperti ini ngomongnya, tuh kan untung ada gua, untung ada saya gitu. Kebayang ya. Nah kita harus juga mulai mengkader leader di bawah kita. Kita juga harus mulai menepuk pundak leader kita di saat memang sudah siap untuk didelegasikan. Ya dan waktunya kita untuk bilang bahwa untung ada kamu ya. Nah di sini memang perlu merendahkan ego. Kadang-kadang ada sebagian orang yang nggak siap untuk menjadi nomor 2 ya. Di saat ada leadernya yang lebih hebat, wah dia merasa tersaingi gitu. Akhirnya leadernya direm-rem gitu ya. Nah ini kan lucu. Kita ingin bangun bisnis ini, kita ingin jadi yang namanya aset. Nah kalau kita ingin jadi yang namanya aset, tentunya kita perlu leader-leader hebat di organisasi kita. Dan di saat ada yang udah mulai jadi leader hebat, nah kok kita stop? Kok kita cut perkembangannya karena kita takut kesaingan? Nah ini ada masalah dengan ego kita. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, saya ingin mengajak Anda semua untuk yuk kita menjadi leader Shinkansen, ya kan? Yang bisa mencetak leader-leader di bawah kita. Yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin hebat di bawah kita di masa yang akan datang. Yang pada akhirnya di setiap gerbong bisnis kita itu ada mesin penggeraknya, itu ada lokomotifnya sendiri. Akhirnya bisnis kita bisa pesat, bisa hebat, bisa berkembang dengan luar biasa. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Ya, nah seperti apa kita mengkader leader? Di support system kita di One Vision itu sudah disediakan petanya. Ya, petanya sederhana, ya petanya mudah diikuti dan itulah kekuatan dari support system kita yaitu One Vision. Ya, One Vision ini sudah terbukti melahirkan begitu banyak leader besar yang bisa sukses di bisnis Tians. Ya. Dan kalau misalkan kita ke satu tempat yang baru kita kunjungi, pasti yang pertama kita cari adalah peta, ya kan? Kita ingin sukses di bisnis ini. Oke, apa yang kita butuhkan? Peta. Ya. Nah, apa peta membangun aset di bisnis ini? Yaitu PBO atau parameter bisnis One Vision. Jadi PBO ini adalah peta
untuk kita bisa mengkader leader-leader hebat di jaringan kita. PBO ini adalah peta untuk kita bisa sukses di bisnis ini. PBO ini adalah peta untuk kita bisa membangun aset yang kokoh dan kuat di bisnis ini. Ya, nah, di sini ada CP. Sudahkah Anda CP? Ya, apa itu CP? Core Producer atau orang inti. Ya, ada 6 syarat. Yang pertama, minimal membership silver, karena silver adalah awal ya, membership yang cukup enak, cukup nyaman untuk membangun bisnis karena bonusnya udah cukup lumayan. Jadi kalau misalkan orang serius, biasanya mulai di silver. Kemudian memiliki starter pack, ya ini penting sekali karena ini adalah paket memulai di bisnis ini. Ya kemudian kita input kodenya di TMIS atau di Stokis ya. Yang berikutnya adalah terdaftar NETP atau Network Education Tools Program. Nah ini baik sekali ya untuk perkembangan kepribadian kita ya. Ini adalah program personal development atau pengembangan diri dari One Vision. Kita tinggal daftar NETP dan itu tiap bulan nanti kita dapat 2 CD ya atau 2 audio yang akan dikirimkan ke email. Nanti Anda tinggal pilih mau CD atau mau email. Yang berikutnya, presentasi minimal 8 kali per bulan. Nah, ini adalah syarat minimal kalau kita pengen melakukan yang namanya networking ya, presentasi minimal 8 kali per bulan. Yang berikutnya ya, PPV atau personal point value ya, 650 PV atau kita upgrade membership 1300 PV. Ya, yang terakhir kita memiliki total network point value atau TNPV sebanyak 3000 PV. Nah, ini adalah 6 syarat untuk menjadi CP. Dan di saat kita bisa menjadi CP, kita udah mulai serius di bisnis ini karena CP ini kita perlu capai setiap bulan. Ya, dan di saat kita bisa memiliki organisasi yang punya banyak CP, ya, itu organisasi kita itu bukan cuman ada pasukan ya, tapi pasukannya berkualitas. Ya kadang kan kita suka ngalamin ya, orangnya banyak tapi isinya kurang gitu. Orangnya banyak tapi SDM-nya kurang. Nah mungkin kita kurang mengarahkan di CP ini. Seandainya kita membangun pasukan dengan CP ini, ya kita akan punya pasukan yang militan, ya yang produktif. Gak cuma sibuk, tapi juga menghasilkan. Nah, itu. Jadi CP yang perlu kita bangun. Setelah kita menjadi CP, maka kita perlu mengejar yang namanya Royal. Ya, kita perlu mengejar yang namanya Royal. Nah, Royal syaratnya adalah menjadi CP, kemudian PPV 1000 PV atau upgrade ya 1300, kemudian memiliki 3 kaki CP dan memiliki bonus per 2 minggu. Ya. Juga memiliki TNPV atau total omset 12.000 PV. Nah, ini Royal. Kemudian setelah Royal itu ada Crown, ada Ambassador, ada Majesty ya yang bisa Anda pelajari. Dan sekarang di saat video webinar ini tayang ya, bulan November, itu sedang berlangsung kualifikasi Crown Life. Nah, Anda bisa mengejar kualifikasi Crown Life ya ke puncak di Bogor. Nanti juga kita akan belajar luar biasa di sana ya dengan leader-leader hebat di seluruh Indonesia. Oke, jadi ini adalah cetakan untuk menjadi leader di bisnis ini, untuk membangun aset di bisnis ini. Ya, dan yang luar biasa adalah di saat kita berproses memang tidak mudah, ya. Tidak semudah kita hanya mengejar yang namanya omset, karena kita membangun yang namanya aset. Ya, kita nggak cuma membangun penjualan, tapi kita juga membangun SDM. Dan di saat kita mengejar yang namanya PBO ini, ya leadership kita akan diuji. Ya, leadership kita akan diuji. Kalau misalkan kita nggak bisa, belum bisa bina grup, nah di situ akan evaluasi gitu ya. Dari 10 yang kita pimpin, ternyata turnover atau tingkat berhentinya terlalu tinggi gitu ya. Itu mungkin ada leadership kita yang perlu diperbaiki. Di saat kita mengejar PBO ini, maka akan terevaluasi dengan baik ya. Kalau misalnya ada tim kita juga, ada downline kita juga yang sedang mengejar PBO, akhirnya nggak tembus gitu ya, ngejar lagi, gagal lagi gitu. Nah itu kan proses ya, proses kita untuk memantaskan diri kita. Dan setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi, setiap
masalah yang Anda hadapi, itu kan nggak kebetulan. Masalah itu ada, ya masalah itu tercipta, tidak lain tidak bukan untuk kita bisa naik kelas ya. Contoh nih, misalkan kita kena, mohon maaf ya, kena kotoran burung gitu ya. Nah, kepala kita kena kotoran burung, nah kan itu nggak kebetulan, Bapak Ibu ya. Anda bayangin Anda jadi burungnya gitu. Kan Anda harus menghitung kecepatan ya, speed, bener nggak? Terus Anda harus menghitung angin, terus Anda harus menghitung timing ya, kapan itu kotorannya bomnya mau dilepas gitu kan. Nah, kemudian Anda juga harus menghitung kemiringan gitu ya. Seperti itu. Jadi kan kalau misalnya kita sampai kena kotoran itu di kepala kita, itu kan nggak kebetulan. Ya. Semua atas izin Tuhan. Daun jatuh, izin Tuhan. Debu geser, izin Tuhan. Nah, sampai masalah yang lagi sekarang kita hadapin, misalkan masih susah cari orang, kemudian udah ada orangnya tapi kurang aktif, udah ada orang aktifnya tapi pada nggak nurut, ya, jalannya sendiri-sendiri gitu, bercerai-berai. Nah, itu kan masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan, dan itu nggak kebetulan. Ya, apalagi masalahnya ada yang levelnya sangat-sangat berat gitu. Percaya Bapak Ibu, itu nggak kebetulan. Ya, bahkan semakin besar masalahnya, artinya Tuhan anggap Anda mampu untuk menyelesaikan itu. So, jadilah kuat, karena masalah itu semua ya ada untuk Anda bisa menjadi leader hebat di usaha ini. Anda bisa menjadi leader yang sukses di bisnis ini. Ya. Baik, yang terakhir, rahasia yang terakhir adalah pelihara. Di saat Anda udah dapat momentumnya, ya jangan sampai momentumnya Anda rusak sendiri. Ya, Anda perlu pelihara momentumnya. Ya, momentum itu kalau misalnya nggak dijaga, itu bisa rusak. Akhirnya kita harus membuat momentumnya dari awal lagi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kalau kita udah dapat momentum, kita perlu menjaga momentum tersebut. Biar apa? Ya, biar momentum itu terpelihara dan bahkan bisa menemukan momentum lagi nantinya. Ya, bisa naik lagi bisnisnya. Contoh misalnya kita udah dapat reward kita. Nah, kita lihat tim kita. Siapa yang mungkin juga dapat reward seperti kita. Nah, kita pelihara ya, kita ledakan dengan ya membuat leader kita bisa juga mencapai apa yang kita capai, bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan. Ya, intinya kita jangan rusak momentum yang sudah kita bangun, karena momentum itu mahal. Ya, di saat kita udah punya momentum yang meledak, itu mahal sekali. Artinya kita harus pelihara, jangan rusak itu, jangan rusak dengan kelakuan-kelakuan atau sikap-sikap yang kurang profesional di bisnis ini. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di webinar kali ini. Ya, terakhir dari saya, sebesar apa bisnis ini itu unlimited ya, tanpa batas. Batasnya hanya ada di pikiran Anda. Ya, sebesar apa bisnis ini itu unlimited, tanpa batas. Bahkan langit itu bukan batasannya. Langit bukan batasannya. Batasannya adalah pikiran Anda. Batasannya adalah visi Anda. Kenapa? Karena setiap hal itu terjadi minimal 2 kali. Yang pertama di saat itu terjadi di dalam benak Anda, di dalam visi Anda. Dan yang kedua, di saat Anda sudah berproses, Anda sudah memantaskan diri, dan Tuhan sudah bilang, Anda layak untuk mendapatkan itu, yang pada akhirnya ya hal itu akan ada di genggaman Anda. Mungkin itu saja webinar kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Saya Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.